PEAI. Peace Elite Asia Invitational. Nah, Dua itu ya? dia. Dua slot ya? Top 2-nya. 2 slot pokoknya dari Indonesia akan bertanding di PEAI. Tapi sebelum kita ngobrolin PEAI lebih jauh lagi, langsung saja kita mulai match kita yang kelima. Ini dia Miramar. Sebelum kita masuk ke peperangan yang akan terjadi di Miramar, seperti biasa teman-teman semuanya mungkin bisa langsung aja dipencet tombol like-nya ya. Untuk seluruh platform yang mungkin sekarang kalian sedang tonton gitu. Dimanapun kalian nonton, silahkan pencet tombol likes-nya. Ya, tapi buat yang lagi nonton di WeTV ataupun yang lagi menonton di Nimo TV, yuk mampir dulu ke YouTube, kita tembusin like-nya ke angka 100.000. Karena sekarang udah 68.000 like yang ada di YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa mampir ke YouTube-nya, terus pencet tombol like-nya. Kita nggak pernah kurang dari target nih. Yuk, sekarang udah ditargetin CPK, kita harus tembusin di CPK juga. Let's go, kita berikan dukungan kepada scene PUBG Mobile di Indonesia. Seperti biasa, circle pass sebelum Oke, keluar. tebak circle ya. El Pozo. Sumpah gue tadi mau ngomong Ha, itu. benar! Aku benar. Aku benar. Dona -1 karena gak milih. Ini adalah kali pertamanya Pasa benar, jadi dia sangat senang teman-teman semua. Aduh ya ampun. Ntar endingnya gak di El Pozo tuh. Endingnya ada di sekitar Power Grid kayaknya. Oh, gua kira di La Cobreria ya. Jauh amat bos. Sampai utara-utara sono ya. Tapi bisa jadi sih di La Cobreria juga sih. Iya, Tapi bisa jadi. Anthem sudah mulai nembak ke arah pemain dari Aerowolf Limax tadi. Sudah mulai terpantau tapi hanya sebuah cicilan damage saja. Belum sampai membuat player Aerowolfnya knockout di tengah jalan. Kayaknya kita sekali lagi nih pas melihat. Maafkanlah. Kenapa tuh? Tadi lu bilang sekali lagi maaf. Aduh ya Allah, maafkanlah Pasta ya Allah. Amin ya Allah. Aduh, capek ya. Ini kali keduanya sama Pasta di Miramar. Dan kali keduanya mungkin ya kita akan melihat permainan yang agak-agak mirip dari Miramar pertama tadi. Tapi Don, entah Apa hanya tuh? gue yang merasakan atau lu merasakan. Apa tuh? Setiap Miramar, hawa panasnya berasa sampai di studio kita. Kayaknya studio kita sih AC-nya yang nggak dikecilin. Atau pintunya yang dibuka ya. Jadi keluar-keluar Ya anginnya. ampun. Oke, kita lihat dulu dari GD yang sudah mulai melakukan loteng manja. Belum ada yang dipulangkan di awal-awal ini, sepertinya kita akan melihat kembali kejadian tembakan-tembakan manja. Terus kita bakal ngelihat juga di mana tim-tim lain fight-nya tuh di circle-circle akhir. Iya. Nggak di awal-awal seperti map-map lain. Apa pas kata lu tadi? Tembakan PDKT. Tembakan Yoi, PDKT. PDKT banget. PDKT banget ya. Banget Iya. PDKT ya. Banget PDKT. Ya kayaknya ada yang menggigil ya setelah tadi ada yang kemana sekarang ada yang menggigil. Kadang karena ya pas ya sesuatu itu ya susah banget untuk mencari yang pas. Kayak kita tuh nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan gitu. Nah betul. Untuk mencari yang pas tuh sulit banget. Iya sama kayak lo cari pasangan lah. Gak ada yang benar-benar sempurna. Yang ada adalah gimana caranya lo melengkapi satu sama lain. Bagaimana cara? Kenapa ada sound effect itunya ya? Aduh, kan biasa kalau di quotes-quotes gitu, di talk-talk ataupun di media-media lain ada efek-efek melankolisnya gitu loh doang. Oh gitu, oke bagus sekali Anda mentang-mentang ya sound card Anda mahal. Aduh, KW tapi. Tapi kok mahal sih pas beli KW di mana tuh? Iya nggak tahu lah, mungkin pajaknya. Apa pajaknya Iya, mahal? kan transit dulu tuh ke beberapa titik. Sama seperti Aduh. player-player ini ya, setelah mereka Wow, melakukan drop zone bisa mereka kesana bridgingannya Dona. mereka melakukan transit gitu di poin-poin selanjutnya. Checkpoint berikutnya ya. Checkpoint berikutnya. Sama kayak lo nyari jodoh tuh. Gak langsung menemukan yang tepat. Tapi ada beberapa checkpoint. Nah itu. Kalau Nyari misalnya jodoh juga ada checkpointnya. gitu. Jadi kayak yang next. Nanti balik lagi sama yang Wow. lama. Wow. Tanggal 1 Juli.
Udah bulannya bener dong, tanggal yang salah. Oke, kita fokuskan kembali ke gamenya. Kali ini kalau kita perhatikan dari DU yang turun di arah El Azhar, belum ada rotasi yang mereka lakukan. Ini mereka agak jauh sih sebenarnya. Iya. Dari El Azhar ke arah sebelah kiri karena tadi zonanya ke arah kiri masuk di arah Trailer Park, lalu El Pozo, San Martin, Water Treatment, Crater Fields dan juga La Cobreria. Arah atas. Arah atas. Agak Oke. cadel tadi ya, jadinya arah. Aura. Biduan dong. Don't you give up, Hey! don't you dare. Itu yang kurang kayaknya di PMPL sekarang ya. Iya. 2 season kita mendengar lagu Don't You Give Up. Tapi kali ini belum. Season 1 full. Full. Season yang kedua setengah-setengah. Setengah-setengah, 50-50. 50-50. Season 3, Nah, gone. no, gone. Nothing at all. Gone ya, udah hilang pokoknya. Iya, jadi mungkin kita yang bisa nyanyi ya. Ya. Don't you give up. Mukanya pas Gue tuh dari gak tadi. mikir Enggak. liriknya dari mana ya gue nyanyinya. Guys, kalau kalian lihat muka Pasha secara langsung tadi mukanya tuh mikir banget. Kayak mulutnya tuh udah kebuka pengen ngomong. Kalian tahu kan tipe-tipe orang yang mulutnya kebuka udah pengen ngomong gitu. Pelangap-pelongo ya. Kayak orang bingung. Mikir tapi gak tahu mikir apaan. Aduh. Mungkin hal ini yang terjadi juga ya sama player-player ini mikir gitu. Oh. Mikir karena kayak Bridging-nya bisa ke situ lagi. iya. Karena daripada kelamaan OOT ya Bapak ya. Walaupun ini memang tidak terjadi apa-apa di Miramar. Gue kayak agak heran gitu. Agak Kenapa dejavu ya Miramar sama Miramar sebelumnya. dejavu banget bukan agak lagi. Oh, dejavu banget ya. Ini dejavu nggak ketemuan antara Nicil dan juga GD? Cuman PDKT Oh, kah? cuma oh ini nge-scout doang. Kayak ngelihat ini cewek cakep, ini cowok ganteng. Tapi nggak berani ngomong. Ini jadian antara Nicil dan juga 2 player dari Geek. Tapi di sisi yang lain ternyata sudah ada tembakan asmara dari RRQ. Menjatuhkan 1 pemain dari Eagle 365. Bener nggak sih? Eagle 365? Iya, harusnya Eagle bener. 365. Eagle 365 yang bertemu dengan RRQ tadi. Sementara tim Genesis Dogma yang tadi sudah kayak ngelirik-ngelirik nih ke arah tim yang sedang melakukan Bye, rotasi. Nampaknya Bye-bye, Belva bleeding pun. out. Ya, dan first blood untuk Earthfall Demart. Betul sekali. Kali ini RRQ benar-benar menguasai daerah high ground-nya. Jaspay juga sudah mulai terpantau apakah bakal ditabrak. Tapi sepertinya Warung mengurungkan niatnya. Wait. Agak mengurungkan niat tapi tiba-tiba player lain dari RRQ naik ke vehicle-nya masing-masing. Dengan setup vehicle yang begitu banyak yang mereka punya. Nggak menunjukkan Mereka kaya akan vehicle. badem tes momen. Ini kalau misalnya gue content creator ya, PUBG Mobile gue udah punya banyak momen badem tes nih hari ini. Oke, badem tesnya versi Dona ya. Iya, badem tes versi gue. Waduh, Sementara itu ada satu Bukit belakang ada lagi Tayo ya? juga. Tayo itu tadi. Tayo ya? tadi terpantau dengan sangat jelas di bukit belakang dari Eagle. Berarti Eagle ke sandwich nih. Ke sandwich sama RRQ, ke sandwich juga sama beberapa tim lain yang ada di sekitar high ground dekat mereka. Sepertinya 8 menit sudah berlalu, saya sudah mulai bindeng di sini ya. Kenapa tuh? Ya nggak apa-apa karena ini panasnya Miramar. Angin Panasnya Miramar ya. bikin Kadang bindeng. sekalinya bertiup emang anginnya terlalu cepoi-cepoi sih. Iya, cepoi-cepoi banget. Akhirnya GD melakukan tembakan ke arah Geek. Tadi 1 knockout dari GD menuju ke arah Geek. Tapi lagi dan lagi belum menjadi sebuah confirm kill. Tapi sepertinya dari GD begitu percaya diri untuk mendapatkan kill pertama mereka. Toms langsung dicari dan dikulik oleh pemain-pemain GD yang lainnya. Dan kayaknya nanti ini dia nggak sampai nanti nggak pakai nanti Toms menjadi kill pertama yang sudah dikantongi oleh Genesis Dogma. Oke, sudah mulai di spray kali ini dari Katal mendapatkan 1 pemain dari GD. Untungnya masih tercover sedikit gundukan, tapi sepertinya butuh effort yang lebih untuk menyelamatkan Nicil yang berhasil di knockout. Bahkan Blue Zone yang sudah mulai bergerak. Untungnya GD sudah berhasil masuk ke zona yang cukup aman kali ini. Dan zona kedua juga sudah mulai terlihat. Daerah mereka dari 2 tim ini sudah ditinggalkan untuk play zone yang pertama. Mereka lagi dan lagi membutuhkan effort untuk bergerak antara fight atau bermain objektif di segi circle-nya. Iya, tapi selagi mereka memilih juga ya, mereka masih bertemu, masih ngelok posisinya satu sama lain pastinya antara mereka gitu, Geek dan juga Genesis Dogma. Yang kali ini kembali lagi menurunkan tempo permainan mereka, tidak ada komitmen tambahan yang dibangun oleh Genesis Dogma juga. Sementara itu Dewa United akan melakukan rotasinya, masih belum bertemu dengan siapa-siapa. Ya, mereka bakal rotasi di atasnya HDP.
setelah keluar, tapi ada mobil yang lewat turun dari high ground ke lower ground. Oki sudah mulai turun dan mereka bertemu dengan 21 Esport. Di spray begitu aja, Bong mendapatkan sebuah tekanan kali ini. Lewat begitu saja atau berhasil diamankan? Ternyata berhasil meletup mobil milik Bong. Meletup mobil yang bukan warna hijau karena mobil yang warna hijau adalah milik Oki Ozora. Waduh. Aerowolf sementara itu di sisi yang lainnya di higher ground atas tim Onyx mendapatkan satu player. Nampaknya Hazelnut tadi ya yang menumbangkan satu orang nick. Masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah kill karena ada lempengan atau gundukan perbukitan yang melindungi tubuh dari player-player Onyx. Ya ini punya high ground yang tinggi banget bos. Aerowolf nih udah ada di arah high groundnya. Masih belum bisa mendapatkan confirm kill kali ini. Dual setup smoke dari Onyx juga sudah dikeluarkan. Akan ada tambahan-tambahan smoke yang lainnya. Cukup banyak smoke yang di setup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 smoke kurang lebih yang dikeluarkan. Bahkan kali ini 21 rotasinya terpotong kembali bertemu dengan Scarlet Gaming. 2 player 21 dipulangkan dengan cara yang sama. Turun ke arah belakang, di tapping dengan menggunakan mini. Hazelnut tidak ingin melepaskan angle-nya dari arah Onyx. Namun Onyx sepertinya akan selamat dari gempuran peluru panas milik tim Aerowolf. Lagi, selamat untuk kedua kalinya. Namun lihat tergelincir nampaknya seorang Nick. Tergelincir tadi dari vehicle-nya. Gua kira cuma tembakannya Aerowolf, tapi ternyata sebuah panic attack yang terjadi membuat dia knockout. Aduh, berat juga ya panic attack tadi. Panik lah pasti ditembakin dari high ground gitu. Iya, tergelincir lah. Dan Nick sekali lagi ini adalah knock kedua kalinya dari Nick sendiri. Tapi masih bisa untuk diselamatkan. Namun komponen yang dimiliki atau diduduki oleh tim Onyx kali ini juga sudah dipantau oleh Aerowolf 5. Dari tadi nih pantauannya nggak dilepas pokoknya. Sudah berhasil di revive Nick. Ini knockout sekali lagi sih bleedingnya deras banget tuh. Darahnya bakal bocor untuk Nicknya. Masih menunggu observer kita berpindah dan akhirnya berpindah. Kali ini EVOS akan memantau daerah kekuasaan milik King Kong. Harimau versus King Kong. Ini pertemuan kedua di hari ini. Ini kalau misalnya mereka komit ya antara satu dan yang lainnya. Kalau misalnya Bonafide harus gugur di tangan EVOS, gue udah nggak berani lagi sih untuk memprediksi tiap game ya. Jangan ngajak-ngajak ya pas ya. Masalahnya tuh bukti-bukti empiris yang bisa dikumpulkan oleh para viewers ini makin banyak. Bentar. Tapi kayaknya masalah EVOS dan BFD kita singkirkan dulu karena sekarang GD sedang bertemu dengan tim Bigetron di mana Star ditumbangkan begitu saja. Kontrol langsung menuju ke arah Shake dan dive bot terspot oleh seorang Zuxi. Star tidak akan bisa diselamatkan. 2 player BTR sudah mulai mengamati daerah perbukitan ini. Memantau daerah lower groundnya langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Poin pertama untuk Red Aliens. Mereka mengamuk. Red Aliens dan juga Genesis Dogma sebagai pemuncak klasemen sementara ya. Di posisi 1 dan juga 2. Mereka memperebutkan posisi tersebut. Kali ini untuk semakin menjauhkan gap point yang ada. Ya, bahkan kali ini dari 21 Esports sudah mulai terspot lagi dari Banyu terknockout begitu saja. Berarti dari 21 mereka hanya menyisakan 1 player aktif. Kalau tadi Banyunya nggak ke revive. Dan ini dia, dari Bonafide yang sudah mulai menerima beberapa tembakan tapi bukan dari EVOS karena mereka bertemu dengan Scarlet Gaming. Sudah ada pertukaran peluru panas namun belum ada poin trade antara kedua tim ini. Lagi-lagi 13 menit setengah sudah kita lalui. SG dan juga Bonafide kali ini sekali lagi masih bertemu di belakangnya. Ada tim Boom Esports yang nampaknya juga sudah mulai terdeteksi oleh player dari Bonafide. Granat pun juga langsung aja dilontarkan oleh seorang Ucup. Kalau nggak salah tadi ada 2 granat yang dilontarkan ke arah player dari tim Boom. Ya. Boom. Itulah dia yang terjadi, lolos dari satu tim, ketemuan lagi sama tim lain, terus bonyok malah boomnya, Fokker berhasil terknockout begitu saja, mobilnya meledak namun sepertinya langsung ada upaya penyelamatan dari Ponbit, muter balik lagi, kayaknya Fokker bakal ditinggalin sama pemain-pemain boom yang lainnya, tapi DW saat ini yang sedang memperebutkan kekuasaan mereka karena mereka ingin mempertahankan dewa rumah mereka nih, apakah akan berhasil diintip dari arah atas? Ada counter shoot, KF low HP hampir terknockout di bagian lantai 2. Kali ini langsung aja healing terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh KF yang
kayaknya langsung mendapatkan damage dari granat yang dilontarkan oleh Steve. Ini membuka kesempatan untuk tim Dewa United untuk bisa menggerebek pertahanan yang dimiliki oleh EVOS, dan that's it. Granat yang on point banget dari Chai Chai mendapatkan 1 kill atas tim EVOS. Ini kekuasaan rumah dewa emang. Rumah dewa ditempatin sama dewa. Makanya makin OP sebenarnya kondisi saat ini dari Dewa United yang menempati gudang dewa ini. Oke, Dewaception ya kayaknya. Dewaception, Banyak betul. sekali dewa-dewa tadi yang sudah disebutkan oleh Bro Pasta. Sementara kalau misalnya kita intip-intip sedikit, Lyzerk yang berada berseberangan atau bersebelahan dengan para player Dewa United harus sabar banget kalau misalnya dia nggak mau meninggoy awal-awal. Ya, itu dia yang sedang dilakukan oleh EVOS kali ini, di mana Lyzerk terjebak. 2 pemain EVOS lainnya berada di arah yang lain. Ini akan sangat sulit untuk di backup, apalagi posisi mereka saat ini sudah ditinggalkan dari zona-zona sebelumnya. Di atas ada pertemuan antara EVOS juga dan juga 2-1, di mana Banyu juga bisa langsung ke knockdown atas EVOS. Ya, itulah dia satu persatu kembali diamankan ya Don ya. Iya. Yang tadinya fokus ke arah dewa, kali ini fokusnya ke arah yang lain. Tapi wah, what happened with BTR? 2 pemain mereka termakan oleh Blue Zone. Luxi sama Ryzen, karena kalau misalnya kita lihat di posisi minimap kanan atas itu ya, posisi Ryzen tuh jauh banget loh di Blue Zone. Pun juga dengan Luxi, Luxi lumayan masih dekat sih, cuman kayaknya dengan posisi seperti ini membuat kayak memilih untuk ya udahlah ya. Namun kita akan langsung fokus aja kepada Dewa United yang kali ini masih melanjutkan perperangan dengan tim EVOS. EVOS pun Lyzerk mendapatkan 1 knock atas tim Dewa United. 2 kali ini Okyozora menjadi korban selanjutnya atas peluru-peluru panas yang dilontarkan oleh Lyzerk. Betul banget, begitu touchdown langsung mendapatkan gempuran yang begitu berarti dan begitu menyakitkan. Sama halnya seperti granat yang dilemparkan dan menuju ke arah aimbot dari tim Bonafide. 1 terknock out dari tim Voin. Kali ini Ucu berada di bagian sebelah kanan, 2 pemain dari Bonafide berada di bagian rumah yang lainnya. Sementara Voin hanya mendapatkan sebuah lower ground tipis yang dijadikan tempat bersembunyi mereka. Lemparan nades demi nades sudah mulai dilontarkan begitu saja, dan satu persatu kalau kita perhatikan di kill feed, pemain BTR termakan oleh Blue Zone. Liquid ya terakhir kalinya, namun kita akan masih fokus terhadap perperangan yang terjadi antara Bonafide dan juga Voin. 2 player dari tim Bonafide harus tersungkur lesu kali ini, hanya menyisakan 1K kayaknya ya. The last man standing dari tim Bonafide yang masih sehat walafiat, sementara 2 player yang sekarang dalam keadaan ke knockdown yaitu Bots akan langsung aja dikonfirm menjadi sebuah kill. Betul, Bonafide bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby karena ada third party yang join ke arah fight mereka. Ada Scarlet Gaming yang mendapatkan 1 backline atau 1 pemain terakhir dari tim Bonafide. 15 tim tersisa di circle yang keempat, apalagi Blue Zone juga sudah mulai menutup kali ini. Butuh PR banget. Banyu akan terknock out oleh zona. Ini Blue Zone akan menjadi MVP dan Lyzerk ditembak dari arah belakang. Cisun menambah 1 point kill untuk tim 21 Esport, tapi killnya nggak masuk ke arah 21 karena ada DU yang membabat kill dari tim 21. Ada steal kill tadi. Ya, dan kali ini bakalan langsung aja granat dilemparkan Wah. ke arah Ini Molotov tahan-tahanan ternyata nih. ya. Ini Tahan-tahanan. 21 sama EVOS udah hidup dan mati banget mereka di sini. Gontok-gontokan mana yang punya healing lebih banyak, mana yang lebih tryhard, mana yang lebih bersabar. Wow, ini wasting time banget sih sebenarnya antara 21 dan juga EVOS untuk di Blue Zone yang keempat di posisi Blue Zone saat ini. Dan Red Face kali ini ya sedikit demi sedikit HP-nya semakin berkurang. Namun nampaknya terjadi huru-hara juga antara victim Eagle 365 dan juga RRQ kali ini. Yang dimana di seberang mereka terdapat tim Aerowolf dan juga Onyx. 21 Esports juga harus dieliminasi di posisi yang ke-15. Betul, setelah men-knock out 1 pemain tadi dari EVOS, sepertinya 21 nggak bisa bertahan lama lagi. Ada step yang sudah mulai terdengar kali ini. RRQ kembali maju ke bagian depan, step by step aja. Sudah melewati daerah TK-nya, berada di arah atap, tapi ternyata terkena happy birthday dari tim Eagle 365. Namun Nate yang begitu perfect tadi mendapatkan 1 orang trade pun terjadi. Masih ada close combat di bagian dalam dari rumahnya. 1 kembali tumbang dari tim RRQ, tapi sepertinya dari Scarlet Gaming
Gaming sudah terlebih dahulu dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini dari Eagle 365. Mereka berada di arah yang tidak tepat karena ada victim yang juga menjadi third party. Akan langsung tabrak menuju ke arah tim RRQ. Ini bencana untuk RRQ karena mereka bakal mendapatkan satu gempuran lagi dari tim yang masih fresh. Nate sudah mulai dilemparkan, digocek Nate-nya oleh seorang Bobs. Masih cukup aman. Bobs masih ingin mengamati daerah sekitarnya dan Voldemort sudah mengamankan daerah TK. Satu RRQ berhasil mundur ke arah belakang tapi dua pemain masih terjebak kali ini. Oh, Nate-nya memberikan efek yang begitu dalam ke arah warung. Ini HP, lihat. HP dari warung ini benar-benar tinggal sedikit banget. Dan ini menjadi konfrontasi yang sungguh penuh dengan komitmen yang dilakukan oleh victim. And that's it. Satu persatu langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Player dari tim RRQ hanya menyisakan Nider seorang di dalam situ. Sementara Voldemort di belakang berusaha untuk bisa membawa timnya melangkah lebih jauh lagi. Sementara itu ada terjadi pertemuan juga antara Boom Esports dan juga Aura. Terjadi threat antara kedua tim ini untuk saat ini. Ini udah mulai kacau banget sih Don. Semua fight terjadi di setiap sisinya. Kita nggak bisa ngelihat semua fight-nya secara bersamaan karena fight begitu intens terjadi kali ini. Jaden sebagai pemain terakhir dari Aura akan menghadapi Ikiar kali ini. Jiggle-jiggle dikit tipis kanan dan juga kiri tapi ternyata masih ada double pick dari pemain-pemain Aura. Oh ternyata Aura masih menyisakan 3 pemain mereka namun 2 player aktif yang tersisa saat ini karena Rosesi sedang dalam posisi knockout. Yoi, dan langsung aja perperangan masih terus berlanjut. Kita sudah mendengar peluru-peluru di segala arah untuk saat ini. Aura pun juga bertemu kali ini dengan tim Genesis Dogma. Namun nampaknya kamera kita akan masih fokus kepada SG dan juga Dewa United. Oke, ternyata yang dipulangkan tadi Eagle 365 bukan Scarlet Gaming. Scarlet masih bertahan sejauh ini. Geek langsung melemparkan satu smoke-nya untuk membatasi ataupun menutup angle shoot dari arah depan. Kato bergerak secara beriringan melewati barisan sebelah kiri karena kanan mereka tertahan oleh Jaden dari tim Aura. Sudah mulai di-spray dan Mort yang terspot langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Jaden menambah pundi-pundi point kill untuk Aura. Rosesi yang terknockout tidak bisa diselamatkan lagi rupanya. Dan Jaden juga mendapatkan beberapa tembakan dari arah kanan tadi. Kalau kita lihat kali ini ada sedikit efek slow motion untuk melihat pergerakan-pergerakan dari tim yang saat ini sedang kita pantau. Poin pun terjebak di bagian blue zone. Kato memberikan cicilan damage yang begitu berarti. Namun maybe berhasil mendapatkan Kato sebelum maybe-nya terknockout dan dipulangkan ke arah lobby. Oh my god, katastrofi lagi-lagi terjadi di tanah Miramar kita kali ini. Aura yang menyisakan 2 playernya harus waspada banget karena Jaden lihat mendapatkan damage dari kayaknya dari tim Aerowolf ya di sana dan that's it. Genesis Dogma ternyata yang mendapatkan knock atas Daybot. Lo mau tau fun fact gak? Apa tuh? Circle-nya beneran ke arah La Cobreria. Cia kakak. Prediksi circle dari Zon. Oh bukan prediksi, ini pesanan circle-nya Dona untuk hari ini. Oh pesanan. Pesanan, kan kata Iya. Wolfie circle bisa diorder sama caster tapi Nate yang gak bisa diorder. Tiba-tiba mendapatkan satu pemain dari tim Onyx Power That's Punk. Lemah, letih, lesu terjebak di bagian dalam dari gudang ini. Wall smoke langsung dibuat cukup banyak utility yang digunakan oleh victim untuk menyeberang ke arah gudang. Lihat 8 smoke lebih dilemparkan untuk menutup angle shoot dari arah Onyx. Karena itu adalah jalan yang harus mereka tempuh gitu kan. Dan ini dia Misteri akan langsung aja mencari player-player dari tim Onyx. Di manakah mereka berada di dalam sana. Mereka harus siap-siap banget. Harus full boost banget. Harus full utility banget untuk bisa menyergap pertahanan defensif yang sudah dibangun oleh tim Onyx sendiri di dalam sana. Oke, pelanan pasti kali ini dari victim kembali bermain lebih agresif. Kita lihat apakah mereka bisa back to back WWCD. Ditembak dari arah kiri, ada Aerolov di sebelah kiri membuat victim bergerak menuju ke arah sebelah kanan. Dan last man standing dari RRQ terspot oleh tim victim. Pulang lagi satu tim ke arah lobby, 7 tim tersisa saat ini. Dan fight antara Onyx dan juga victim masih terus-terusan berlanjut. Masih belum selesai untuk saat ini. Masih tersisa Dewa, victim, Genesis Dogma, Aura, SG, Onyx dan juga Aerowolf. 7 tim yang masih memperebutkan winner-winner chicken dinner mereka. Scarlet Gaming pun harus berhadapan dengan Dewa United di seberang sana pun juga dengan Aura yang memberikan pressure tambahan ke arah SG. Namun SG pun yang hanya menyisakan Pinky seorang harus waspada banget karena lihat Jaden.
Satu buah spraynya berhasil meratakan tim Skylight Gaming pulang ke arah lobby di posisi yang ke-7. Itu free-nya tadi dari arah Jaden untuk tim Aura. Sementara Victim perlahanan pasti mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah pertahanan ada tim Onyx. Di mana kali ini Nick yang ditugaskan seorang diri menjaga di angle bagian belakangnya. Lemparan smoke kembali dilakukan kali ini. Uni termakan oleh Blue Zone dan ada close combat kali ini. Nicknya tertangkap. Rocky mendapatkan tambahan pundi kill untuk tim Victim. Wow, 7 kill untuk Victim dan masih terus melanjutkan perburuannya. Victim menggila namun mereka mendapatkan pressure terhadap Blue Zone kali ini ya. Aerowolf pun juga langsung aja join the fight. Kayaknya bisa dibilang akhirnya kita melihat Aerowolf ya kali ini dengan permainannya yang cukup menarik ya. Dan Aura pun Jaden dapatkan satu persatu player dari Onyx. Oh gila men. Itu ledakan yang meratakan tim Onyx. Betul, Victim bahkan hanya menyisakan Misery. Satu pemain saja yang tersisa dan Aura kali ini posisi mereka berada di puncak rantai makanan. Dan itu dia tembakan terakhir dari Aerowolf membuat Victim pulang ke arah lobby. Kali ini GD bahkan masuk di top 3. Ini membuat gap point mereka semakin dekat untuk merebut posisi BTR saat ini. Di posisi pertama Iya, ya. betul banget Don. Dan Aerowolf Limax pun yang tadinya kehilangan 2 player dalam keadaan knock. Kali ini masih bisa untuk dilakukan usaha revive. Masih bisa kembali dengan 3 playernya. Nichil akan Percaya melakukan. diri sekali dia untuk touchdown di depan sana. Padahal di kanannya masih ada Aerowolf yang sedang melakukan revive. Cukup dekat dengan Jaden. Ada Nate yang dilemparkan meledakannya sedikit memberikan splash damage ke arah Nichil. Apakah Jaden punya granat berikutnya? Kali ini Jaden masih gesek-gesek aja di tanah Miramar. Belum ada upaya untuk melihat vision yang lebih jelas lagi. Tapi ada Daibot juga yang punya off angle untuk ditujukan ke arah Jaden. Ada spray kali ini dari Jaden ke arah tim Aerowolf. 3 tim ini masih benar-benar try hard untuk mendapatkan WWCD-nya di Miramar yang kedua. Ini mereka semua harus benar-benar waspada banget. Nate-nya kayaknya enggak. Itu kena Jaden dikit. Kena splash damage namun Nichil harus ditumbangkan di tangan Potato. Jaden pun juga langsung aja menumbangkan player dari tim Aerowolf. Aerowolf harus pulang di posisi yang ketiga di tangan Aura. Daibot langsung menggerakkan mobilnya. 1v1 situation. Nichil finish pulang ke lobby. Daibot yang akan menghadapi Jaxi. 1 lawan 1. 2 tim yang tersisa sama-sama mendapatkan sebuah keunggulan. Tapi Daibot sudah mulai melihatkah? Ada sedikit pre-fire dari seorang Jaxi. Tertahan di balik satu batu kecil aja langsung di spray begitu aja. Kali ini Genesis Dogma mendapatkan winner chicken dinner untuk Team H. Yang kelima, hari kedua Grand Final PMPL Indonesia season yang ketiga. Congratulations